Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Putri Nurmala, kelas 10 AKL dari SMK Negeri 43 Jakarta. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi etika profesi, yaitu pencegahan kecelakaan kerja. Langsung saja. Terjadinya kecelakaan kerja merupakan suatu bentuk kerugian baik bagi korban kecelakaan kerja maupun bagi perusahaan atau organisasi. Upaya pencegahan kecelakaan kerja diperlukan untuk menghindari kerugian-kerugian yang timbul serta untuk meningkatkan kinerja keselamatan kerja di tempat kerja. Berdasarkan teori domino efek penyebab kecelakaan kerja, maka dapat dirancang berbagai upaya untuk mencegah kecelakaan kerja di tempat kerja. Upaya pencegahannya melalui pengendalian bahaya tempat kerja ada dua. Yang pertama, pemantauan dan pengendalian kondisi tidak aman di tempat kerja. Yang kedua, pemantauan dan pengendalian tindakan tidak aman di tempat kerja. Penyebab kecelakaan kerja. Berdasarkan hasil statistik, penyebab kecelakaan kerja 85% disebabkan tindakan yang berbahaya dan 15% disebabkan oleh kondisi yang berbahaya. Penjelasan kedua penyebab kecelakaan kerja tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kondisi yang berbahaya atau unsafe condition, yaitu faktor-faktor lingkungan fisik yang dapat menimbulkan kecelakaan seperti mesin tanpa pengaman, penerangan yang tidak sesuai, alat pelindung diri atau APD yang tidak efektif, lantai yang berminyak, dan lain-lain. Yang kedua, tindakan yang berbahaya, yaitu perilaku atau kesalahan-kesalahan yang dapat menimbulkan kecelakaan seperti ceroboh, tidak memakai alat pelindung diri, dan lain-lain. Hal ini disebabkan oleh gangguan kesehatan, gangguan penglihatan, penyakit, cemas, serta kurangnya pengetahuan dalam proses kerja, cara kerja, dan lain-lain. Upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pembinaan dan pengawasan ada tiga. Yang pertama, pelatihan dan pendidikan K3 terhadap tenaga kerja. Yang kedua, konseling dan konsultasi mengenai penerapan K3 bersama tenaga kerja. Yang ketiga, pengembangan sumber daya ataupun teknologi yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja. Upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui sistem manajemen ada tiga. Yang pertama, prosedur dan aturan K3 di tempat kerja. Yang kedua, penyediaan sarana dan prasarana K3 dan pendukungnya di tempat kerja. Yang ketiga, penghargaan dan sanksi terhadap penerapan K3 di tempat kerja kepada tenaga kerja. Lingkungan kerja yang memenuhi persyaratan pencegahan kecelakaan kerja ada 4. Yang pertama, memenuhi penyelenggaraan ketata rumah tanggaan, mencakup penyusunan penyimpanan barang, peletakan serta pemasangan mesin, pemakaian tempat serta ruang. Yang kedua, pengaturan suhu udara ruang kerja. Yang ketiga, memenuhi syarat aman, mencakup higienis umum, sanitasi, ventilasi udara, pencahayaan, serta penerangan dalam tempat kerja. Yang terakhir, penuhi syarat keselamatan, mencakup keadaan gedung serta tempat kerja yang bisa menjamin keselamatan. Metode guna melakukan peningkatan keselamatan kerja dalam industri diklasifikasikan menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama, peraturan-peraturan, yang kedua, standarisasi, yang ketiga, pengawasan, yang keempat, riset teknis, yang kelima, riset modis, yang keenam, riset statistik. Penyebab kecelakaan kerja menurut Ridley, yang pertama adalah kesalahan orang yang mencakup keterampilan dan pengetahuan yang minim, masalah fisik atau mental, motivasi yang minim atau salah penempatan. Yang kedua, situasi kerja yang mencakup pengendalian manajemen yang kurang, standar kerja yang minim. Yang ketiga, tidak memenuhi standar. Yang ketiga adalah tindakan tidak aman yang meliputi tidak mengikuti metode kerja yang telah disetujui, mengambil jalan pintas, menyingkirkan atau tidak menggunakan perlengkapan keselamatan kerja. Program AAA, kecelakaan kerja juga dapat dikurangi, dicegah, atau dihindari dengan menerapkan program yang dikenal dengan 3A,
atau triple A. Yang pertama adalah teknik. Yang memiliki arti adalah yaitu melengkapi semua perkakas dan mesin dengan alat pencegah kecelakaan, misalnya tombol untuk menghentikan bekerjanya alat atau mesin, serta alat lain agar mereka secara teknis dapat terlindungi. Yang kedua, education, yang artinya perlu memberikan pendidikan dan latihan kepada para pegawai untuk menanamkan kebiasaan bekerja dan cara kerja yang tepat dalam rangka mencapai keadaan yang aman atau safety semaksimal mungkin. Yang ketiga, pelaksanaan, yang memberi jaminan bahwa peraturan pengendalian kecelakaan dilaksanakan. Jenis-jenis kecelakaan kerja. Menurut Bird and Germain, terdapat 3 jenis kecelakaan kerja, yaitu yang pertama, accident, yaitu kejadian yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian baik bagi manusia maupun terhadap harta ataupun benda. Yang kedua, incident, yaitu kejadian yang tidak diinginkan yang belum menimbulkan kerugian. Yang ketiga, near miss, yaitu kejadian hampir celaka. Dengan kata lain, kejadian ini hampir menimbulkan kejadian insiden atau accident. Berdasarkan lokasi dan waktu, kecelakaan kerja dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, kecelakaan kerja akibat langsung kerja, yang kedua, kecelakaan pada saat atau waktu kerja, yang ketiga, penyakit akibat kerja. Berdasarkan tingkatan akibat yang ditimbulkan, kecelakaan kerja dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kecelakaan kerja ringan, kecelakaan kerja yang perlu pengobatan pada hari itu dan bisa melakukan pekerjaannya kembali atau istirahat kurang lebih 2 hari. Contohnya adalah terpeleset, tergores, terkena pecahan beling, terjatuh, dan terkilir. Yang kedua, kecelakaan kerja berat, yaitu kecelakaan kerja yang mengalami amputasi dan kegagalan fungsi tubuh, contoh patah tulang. Terima kasih, semoga video ini memiliki banyak manfaat bagi siapapun yang menontonnya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang atau hal yang salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.